Kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam merupakan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa adalah putra dari Maryam yang masih ada garis keturunan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Maryam merupakan sosok perempuan yang mulia, yaitu dari keturunan ulama terkemuka. Sejak kecil, Maryam dididik dalam lingkungan agama yang sangat kuat. Oleh karena sang ayah telah tiada, maka Maryam dibesarkan oleh bibi dan pamannya, yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Tidak heran bila Maryam sangat terjaga kesucian dan kehormatan dirinya. Allah SWT pun senantiasa menjaga dan menyediakan seluruh kebutuhan makanan serta minuman yang berasal dari surga untuk Maryam. Sampai pada suatu hari, Allah SWT mengutus malaikat Jibril agar menyampaikan berita bahwa Maryam akan mengandung seorang anak walaupun dirinya belum pernah menikah dan tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Malaikat Jibril mengabarkan hal tersebut sebagai bukti kekuasaan Allah SWT sehingga Maryam tidak perlu takut dan khawatir. Waktu terus berlalu, saat-saat kelahiran sudah semakin dekat. Maryam mengasingkan diri ke suatu tempat yang jauh dan sepi, yaitu di gurun wilayah Yerusalem atau Palestina. Tak ada orang yang menemani pada saat itu. Ia hendak bersandar pada sebuah pangkal pohon kurma yang sangat lebat buahnya. Kemudian Allah SWT menjadikan sebuah anak sungai yang mengalir berada di bawahnya. Di malam yang dingin inilah Maryam mulai merasakan kesedihan dan kecemasan. Allah SWT mengutus malaikat Jibril untuk menjaga dan menghiburnya. Hingga akhirnya dengan kuasa penuh dari Allah SWT, lahirlah bayi Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah SWT memerintahkan agar Maryam menggoyang-goyangkan pangkal pohon kurma. Dan berguguranlah buah kurma yang ranum serta masak. Sehingga Maryam dapat memakannya dengan bersenang hati dan dapat memulihkan kembali kondisi tubuhnya. Wahab bin Muhabbih mengisahkan bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam lahir, terjadi peristiwa yang sangat menggemparkan, yaitu semua berhala dari belahan barat hancur, sehingga setan-setan pun kebingungan. Malam itu muncul bintang besar bersinar di langit yang menyebabkan Raja Persia jatuh pingsan melihatnya. Para juru ramal raja juga mengabarkan bahwa ada seorang manusia agung yang telah dilahirkan di muka bumi. Kehadiran bayi Nabi Isa alaihissalam ini memicu kaum Bani Israel untuk melemparkan cercaan serta tuduhan-tuduhan yang sangat keji kepada Maryam. Di antaranya yaitu Maryam bukan perempuan baik-baik. Allah SWT memerintahkan Maryam agar pulang ke rumahnya dengan kondisi yang sedang berpuasa, tidak berbicara kepada siapapun. Nah, ketika kaum Bani Israel menghujaninya dengan banyak pertanyaan seputar bayi yang dilahirkannya, maka Maryam hanya menunjukkan jarinya ke arah bayi yang digendongnya. Atas izin Allah SWT, bayi Nabi Isa alaihissalam mampu menjawab seluruh pertanyaan dari kaum Bani Israel. Bayi Nabi Isa alaihissalam menjelaskan bahwa ia adalah utusan Allah SWT dan ibunya adalah seorang wanita yang mulia. Kejadian bayi yang bisa berbicara layaknya orang dewasa ini telah membuat kaum Bani Israel takjub dan kaget. Mereka diam 1000 bahasa mendengar setiap jawaban yang sangat jelas dan bijaksana dari Nabi Isa alaihissalam. Sejak saat itu, Maryam tidak lagi diganggu oleh orang-orang di sekitarnya. Quran Surat Maryam ayat 30-36 menyebutkan, yang artinya, Dia, Nabi Isa alaihissalam berkata, "Sesungguhnya aku hamba Allah. Ia memberiku kitab Injil, dan Ia menjadikan aku seorang nabi. Dan Ia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan Ia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan Ia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan ke hidup kembali.
Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah. Apabila Ia hendak menetapkan sesuatu, maka Ia hanya berkata, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu. Dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, maka sembahlah Ia. Ini adalah jalan yang lurus. Nabi Isa alaihissalam diutus khusus oleh Allah SWT untuk menyadarkan Bani Israel. Seperti kita ketahui bahwa sejak zaman Nabi Musa alaihissalam sudah banyak kaum dari Bani Israel yang menyimpang dari ajaran Taurat. Mereka juga tidak segan membunuh para nabi dan utusan Allah. Masyarakat beserta para pendeta mengamalkan isi Taurat dengan sekendak hati mereka sendiri. Bahkan, setiap orang bisa dengan mudah memesan hukum kepada para pendeta asalkan mau membayar. Oleh karena itu, tidaklah heran jika dalam isi kitab Taurat telah banyak terjadi perubahan isi dan makna. Dalam ajaran Taurat, Allah SWT melarang Bani Israel bekerja pada hari Sabtu. Hal ini karena pada hari Sabtu mereka diwajibkan untuk beribadah kepada Allah. Ada suatu kisah yang menceritakan bahwa sebagian kaum Bani Israel memiliki kegemaran memancing. Dan ternyata di hari Sabtu ikan-ikan justru lebih banyak berdatangan dibandingkan dengan hari-hari lainnya. Untuk mensiasati hal ini, maka mereka dengan sengaja memasang pancing dan jala pada hari Jumat, kemudian mengambil hasil pancingannya pada hari Minggu. Dengan cara seperti ini, maka mereka tetap bisa mendapat tangkapan ikan yang banyak. Melihat hal tersebut, Allah SWT mengubah tubuh orang-orang yang ingkar itu menjadi kera. Masa kecil Nabi Isa alaihissalam sama seperti kebanyakan anak-anak lainnya. Ia sangat suka bermain. Hanya saja ada kelebihan yang sangat sudah terlihat pada diri Nabi Isa kecil, yaitu ia mampu menyebutkan benda-benda tanpa melihatnya, bahkan dari tempat yang sangat jauh sekalipun. Mendengar kemasyhuran Nabi Isa kecil di kalangan masyarakat, Raja Persia yang berkuasa pada saat itu merasa was-was. Ia memerintahkan pasukan kerajaan untuk menangkap Nabi Isa alaihissalam. Mengetahui hal ini, Maryam segera membawa Nabi Isa kecil pergi ke Mesir. Dalam pengawasan ibunya, Nabi Isa alaihissalam belajar banyak hal di Mesir, hingga menjadi seorang anak remaja yang sangat cerdas. Walaupun masih terbilang sangat muda, tetapi Nabi Isa alaihissalam selalu hadir mengikuti berbagai macam diskusi dengan orang-orang yang jauh lebih tua. Kepandaian serta kecemerlangan cara berpikirnya membuat orang-orang dewasa justru mendengarkan ceramah Nabi Isa alaihissalam dan merenungkan tentang apa yang disampaikannya. Terdapat satu kisah, yaitu pada suatu hari datanglah seorang yang mengadu kepada Maryam bahwa ia kehilangan harta, padahal yang tinggal di rumahnya hanya ada orang fakir dan orang cacat. Mendengar hal tersebut, Nabi Isa alaihissalam yang sudah beranjak dewasa mendatangi orang buta dan orang lumpuh yang tinggal di rumah orang tersebut dan meminta mereka untuk mengangkat kursi. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam berhasil membuktikan bahwa mereka itulah pencurinya. Mereka berdua telah bekerja sama dengan cara orang yang buta membawa barang, sedangkan orang yang lumpuh yang menunjukkan arahnya. Nabi Isa alaihissalam berada di Mesir hingga usianya menginjak 12 tahun. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi Rasul utusan Allah SWT di usia 29 tahun di wilayah Palestina. Ada pula yang mengatakan pada usia 30 tahun. Pada saat itu, Nabi Isa alaihissalam diajak oleh ibunya naik ke atas sebuah bukit untuk berdoa. Saat itulah Allah SWT mengangkatnya menjadi Rasul dan menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Sama halnya dengan para nabi lainnya, Nabi Isa alaihissalam juga diberikan mukjizat oleh Allah SWT berupa merubah gumpalan tanah menjadi seekor burung, menyembuhkan orang buta sejak lahir, juga yang berpenyakit kusta, bahkan menghidupkan orang mati atas izin Allah, dan lain-lain. Walaupun Nabi Isa alaihissalam diberikan berbagai macam bentuk mukjizat oleh Allah SWT, namun ternyata hal ini tidak membuat kaum Bani Israel sadar dan bertobat.
Mereka justru terus mencerca, memfitnah dan mengusir Nabi Isa alaihissalam beserta para pengikutnya. Para pengikut yang setia atau sahabat Isa alaihissalam ada berjumlah 12 orang. Mereka disebut dengan Hawariyun. Hawariyun yang paling akhir bernama Yahuda. Pada saat dakwah Nabi Isa alaihissalam mulai meluas, pemerintah Romawi yang berkuasa saat itu merasa terancam, sehingga mereka mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Nabi Isa alaihissalam akan diberi hadiah berupa harta yang berlimpah. Yahuda tergiur dengan iming-iming hadiah yang ditawarkan. Ia kemudian berinisiatif menunjukkan kepada para tentara kerajaan Romawi di mana Nabi Isa alaihissalam berada. Namun, Allah SWT telah memerintahkan Nabi Isa alaihissalam beserta para pengikutnya untuk mengungsi. Setelah itu, Allah SWT mengangkat Nabi Isa alaihissalam naik ke langit. Sedangkan Yahuda, oleh Allah SWT diubah wajahnya menyerupai Nabi Isa alaihissalam. Ia kemudian ditangkap dan dibawa oleh tentara Romawi untuk dihukum sampai menemui ajalnya di atas tiang salib. Demikian Allah SWT telah menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam. Kelak di akhir zaman, Allah SWT akan mengirim kembali Nabi Isa alaihissalam ke tengah-tengah umat manusia dengan tidak membawa ajaran agama baru, melainkan untuk membunuh Dajjal yang pada hari itu menjadi fitnah yang paling berat bagi umat manusia. Saat turun ke bumi, Nabi Isa alaihissalam akan melakukan sholat berjamaah yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Allah SWT pernah menegur Nabi Isa alaihissalam seperti yang tertera di Quran Surat Al-Ma'idah ayat 116 sampai dengan 117. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah?" Nabi Isa alaihissalam menjawab, "Maha suci Engkau. Tidaklah patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, maka tentulah engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka, kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu mengatakan, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah maha menyaksikan atas segala sesuatu." Nabi Isa alaihissalam telah mengabarkan akan kehadiran Nabi Muhammad SAW seperti tertera dalam Quran Surat Asy-Syaff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad." Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyata." Allah SWT memberikan gelar Al-Masih kepada Nabi Isa alaihissalam. Selain Nabi Isa, Allah juga memberikan gelar Al-Masih kepada Dajjal, yaitu makhluk pendusta yang mengaku sebagai Tuhan yang kedatangannya menjadi tanda sudah dekatnya hari kiamat. Meskipun mempunyai lafal yang sama, gelar yang diberikan kepada keduanya mempunyai makna yang berbeda. Nabi Isa alaihissalam mendapatkan gelar Al-Masih yang berarti Asy-Syidiq yang benar, sedangkan Dajjal mendapat gelar Al-Masih yang berarti Al-Dalil atau Al-Kadzab yang sesat lagi pembohong. Demikian kisah Nabi Isa alaihissalam. Sampai jumpa pada kisah Nabi berikutnya. Semoga cerita ini bisa bermanfaat.